Motor Beat yang ini nih, Beat KZL, Beat lama ya, Beat starter kasar. Ini kemarin orangnya minta tolong karena ini motor suaranya kasar satu, yang kedua ngebul, jadi olinya bolak-balik habis. Dananya 500.000 saja dan itu dipatok, intinya cuma segitu duitnya. Nah, sekarang di sini saya akan menyampaikan kepada pemilik, dengan dana 500.000 saya tidak bisa membantu menghaluskan mesin ya. Menghaluskan mesin sekali lagi saya tidak bisa karena setangnya kena parah. Nah, ini yang bikin suara kasar ini ya, suaranya ngeklek. Tapi seumpama nanti diganti piston yang baru, suaranya lebih baik, tapi tetap ada suara setang. Nah, kerusakannya di mana sih? Ini saya mau kasih lihat. Saya zoom main pena. Nah, itu bukan garis normal ya teman-teman. Itu garis bekas ceket. Nah, harusnya mulus, nggak ada garis luka kayak gitu ya kan. Jadi bisa dikatakan motor ini itu pernah mengalami gancet setang ya, mengalami gancet setang lalu cuma ganti piston, setangnya nggak diganti. Nah, ini rusak lagi gitulah gampangannya. Nah, ini akan timbul suara. Nah, terlebih lagi ini goyang kanan kiri. Oke, maka saya simpulkan begini, motor ini pernah mengalami kehabisan oli lumayan parah, mengalami gancet setang, dalam arti pen pistonnya itu macet karena di sini sampai terjadi alur efek gesekan tanpa oli. Nah, ini akan menimbulkan luka baru pada barang yang baru. Seumpama diganti dengan piston baru ya, ini nanti pasti akan mengalami luka bagian pennya. Nah, pen tidak bisa bergerak ke kanan dan ke kiri sebagaimana batas spasi yang ada pada piston. Kan tidak ada yang presisi sempurna pada pin klip pada piston motor. Dia ada gerak kanan dan kiri, itu ada gunanya. Jadi ada gerak kanan kiri itu bagus, tujuannya agar tidak jenuh pada satu titik piston, sehingga piston tidak cepat mengalami keausan pada tumpuan pen piston itu sendiri. Nah, kalau kayak gini nanti ngelok pennya. Coba lihat pen yang lama. Nah, gini teman-teman. Nah, ini kan ada garis luka ini teman-teman. Nah, di tengah-tengah ini. Lah ini, oke. Nah, ini efek setang yang dudukannya itu yang luka. Jadi ini nanti pen diem aja di sini bos. Muter sih muter ya, tapi akan mengalami diem, nggak bisa ke kanan dan ke kiri. Walaupun cuma sedikit itu ada space harusnya. Nah, ini akan mengalami jenuh artinya apa? Belenger. Nah, yang rusak di sini bos, karena tidak ada gerak ke kanan dan ke kiri, maka akan fokus di situ aja. Nanti cepat aus pada titik tertentu karena tidak ada perubahan posisi. Lah, ini kompresinya bocor ya, sehingga oli ngebul lagi, bermasalah lagi. Kemudian titik temu ringnya ini sudah hampir ketemu sejajar. Nah, ini hampir ketemu sejajar sehingga oli yang di belakang sini nanti cuma geser dikit udah keluar ke sini, muter ke sini lalu kena sambungan dan akhirnya bocor. Oke, sebentar. Saya coba kasih lihat ke teman-teman. Ini buringnya juga luka parah ya teman-teman. Buringnya beluret-belaret dan bermasalah pastinya. Kita akan melihat sambungan ringnya teman-teman. Kita masukkan ke bagian inti gerak, yaitu di bagian tengahnya. Kalau di bagian belakang ya seret, sebab belakang tidak kena ring. Oke teman-teman, perhatikan itu sambungannya sudah terlalu lebar ya teman-teman. Jadi sambungan di sini itu antara 0,5 sampai dengan 0,8. Kalau kayak gini ini sudah 0,20 kayaknya ya kan. Selah ringnya itu terlalu lebar masku ya. Nah, sehingga oli menembus ke ruang bakar. Ini ganti piston. Lah, saya menginformasikan ini begini, karena dananya cuma 500 ya. Kalau ganti setang, sementara di bengkel saya kalau ganti setang itu sak bandule ya. Karena di sini di daerah saya belum ada tukang pasang setang yang sempurna seperti orinya. Jadi saya mau ndak mau gantinya sak bandule. Ada di daerah lain di Surabaya kono kayak koyone ono. Aku lihat di YouTube ada di daerah sana yang bisa masang AP. Apa mbok ya dikirim neng Surabaya kan, di ongkos bolak-balik ketemune padha wae nggo tuku bandul ya kan. Lah, lebih bagus yo ganti sak bandule sih kalau saya. Kalau mau ganti stang tok yo tetap nggak cukup 500.000. Kenapa? Harga stangnya aja berapa, pistonnya berapa, perpak berapa ya kan. Ketemu totalan ya tetap ukeh lah gitu. Karena ini saya dibatas di angka 500.000, masalahnya adalah yang dirasakan pemilik itu suara kasar dan ngebul. Nah, maka saya akan membantu menangani masalah ngebulnya. Dengan dana 500 mungkin cukup, bahkan bisa terjadi kelebihan. Tapi dengan pola kerja yang kayak gini, ini ya teman-teman, kalau motor Matic itu mau ganti setang biar pekerjaannya lebih praktis, lebih rapi, lebih rajin dan lebih mudah, ini harus dikeluarkan dari rangka. Ini casnya beda. Kalau motor Supra 100 Grand
kalian ganti seker kan nggak usah diturunin mesinnya, cukup dicopot bagian depannya toh, terus berangkat ke Bubut. Istilahnya jasa kita dengan ongkosan yang paling 50.000 saja saya mau ngelayani ya. Kalau Green ganti seker jasanya 50.000 aku tak layani bos, tapi kalau Matic aku ora iso, soalnya apa, bongkar kabeh dan nanti proses penanganannya total, yaitu apa, otomatis servis TB kan, otomatis servis TB bro. Kalau bongkar kayak gini masa TB ini rak diservis kan ada ongkos servis TB. Jadi jangan berfokus ke biaya ganti sekernya tok, jasa wah bongkar masang seker kok larang. Lah ini yang kadang-kadang nggak dipahami sama pemilik motor. Kalau motor Matic mau ganti seker yang kerjaannya rajin rapi resik, itu diprotol ngene pak. Nah diprotol ngene otomatis TB nya kecopot. Nah lah iki kan TB nya kuat era umum kandelemen ya kan, tuh TB iso kok ngono guys, ke bolongan silit kebo ya, kebone mencret pisan. Lah ini mosok ora diresiki kan gitu. Jadi ada hitungannya bro. Nah servis TB kan katakanlah servis TB 25.000, bongkar masang seker kayak gini ya 100.000 lah. Apa kamu mau bongkar masang motor kayak gini diongkosi 20.000? Nah mau ndak? Bengkel mana yang mau bongkar motor sampai embredel kayak gitu ongkosannya 20.000? Nah yo rak mungkin lah, nek ada sing ngomong nek bengkelku gelem lah jembut kakean bacot, berarti rak mungkin, mustahil bongkari koyo ngene kok 20.000. Itu kan hanya citra saja ya toh, aslinya ya wegah ngono kuwi. Nah ini katakanlah saya bongkar seperti ini sama servis TB sama ngerakitin karo ngresik-ngresiki gini lho ra umum ki lho. Delok perhatikan bersihine ki lho, kotornya ra umum kan diresiki sekalian bos. Ini jasanya total berapa? Antara 150.000 sampai dengan 200.000 ya, ora apa-apa, sakjane 300 bro. Ngresikine ki lho ra umum ya toh. Nah wis 200 wewes dari bongkar masang ini, bersih TB nanti di reset sekalian, nanti dikontrol sekalian, iku meh 200. Berarti sisa anggarannya tinggal berapa pak bu? Yaitu tinggal 300.000 lah. 300.000 tuku pistonnya berapa, quarternya berapa, perpak-perpaknya berapa, olinya berapa, sealnya berapa, cukup ora? Ora cukup pak, ini bisa habisnya 600an nanti. Loh kok bisa gitu? Lah iki karet koyong ini mosok ora diganti yo, stres ndasmu nek ora diganti kok bocor, nek bocor kok dikomplain darani kerjane ra becus. Nah iki bekasnya wis dilim yo tetep bocor, iki gua ganti lah kan tuku pak yo. Apa mung Allahu Akbar la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah kabluk terus ngene iki tiba saka langit kabluk ngono kuwi dikeki Gusti Allah yo, ora bisa mas ya, kudu tuku terus oline ya kan. Mosok oline ra ganti wong bekasnya kok ngene dulu, oline bek mung wis kaya ngene ya, mosok kur astagfirullah alhamdulillah la ilaha illallah kocrot udane oli ngono kuwi terus dadangi karo ember leboke mesin ngono kuwi ya ora iso pak, harus beli yo pak ya. Jadi kayaknya ini nanti ya nambah-nambah sithik, tapi untuk iki sedang gak bisa ya, untuk sedang nggak bisa saya nangani karena keterbatasan anggaran. Jane eman-eman banget ya pak ya, sayang sekali loh motor sudah masuk sini ditangani maksimal kok setang kayak gini ndak diganti. Tapi yo piye meneh wong ora ono duwite ya toh, mosok aku kon kerja bakti kon sambat yo mau iku urusane negara, departemen sosial silahkan minta bansos, kudu urusanku lho pak yo kan ngono kuwi. Wong aku du presiden, aku du pemerintah ya, aku mangan ya nyari sendiri ya toh, aku mangan golek dhewe, nyari golek dhewe ngono kuwi. Nek arep masalah bantuan ya karo bansos ngono kuwi, dudu urusanku. Wis jadi ini untuk Honda Beat yang ini ya pak ya, dengan dana 500 saya presin, saya maksimalin sebisanya dengan dana segitu. Motornya ra bocor-bocor, orang ngebul. Nek suara ngapura saya tidak bisa. Wis ngono kuwi. 2000 years later. Ini Honda Beat yang kasusnya itu loyo dan ngebul, berasap, olinya tekor-tekor terus. Nah dana yang diagendakan adalah 500.000. Namun mohon maaf yang sebesar-besarnya saya tidak bisa di angka pas 500.000. Ini habisnya total 571.000 ya. Di sini yang kami tangani adalah satu, melakukan penggantian piston dengan yang original, kemudian porter, kemudian filter udara. Ini saya ganti, mohon maaf, jadi nge-up bukan nge-up ya, jadi lebih banyak 71.000 karena saya dijatah 500 tapi dengan sangat terpaksa jadi 571.000, mohon maaf lah.
Seal clamp-nya kami ganti dengan yang baru dan original. Perpak full set kami ganti. Oli kami ganti dengan yang baru. Kemudian filter udara kami baru. Piston sudah jelas kami ganti dengan yang baru dan serta quarter, serta kami lakukan reset dan setting. Nah, di sini saya akan menyampaikan ke teman-teman tentang hasilnya sebagaimana yang sudah kami perlihatkan di video sebelumnya, bahwa setang seker motor ini bermasalah ya. Setang sekernya bermasalah. Kemudian di area CVT ini juga ada masalah di bagian ganda, kopling gandanya trouble. Tapi karena anggarannya memang segitu, jadi kami tidak melakukan tindakan perbaikan dalam arti penggantian ya, walaupun sebaiknya ganti. Ini diakali bisa, tapi ya sifatnya sangat sementara karena diakali. Nah, untuk kasus ngebulnya itu kita memaksimalkan ya, karena berada di dalam mesin jadi tidak diakali. Yang harus ganti ya kami ganti karena di dalam. Beda dengan CVT. Kalau CVT kan di luar, dalam arti bisa ditangani tanpa harus turun mesin ya, tanpa harus copot mesin gitu, bongkar sebelah tok bisa ditangani. Maka ini nggak diganti nggak apa-apa, tapi seal clamp sama seker wajib. Dan ini habisnya 571. Lalu kita sekarang dengarkan baik-baik suaranya. Oke, kode mil ini udah di reset juga. Nah, ini starter kasar ya teman-teman. Ini suara mesinnya. Nah, ini teman-teman ada suara otok-otok. Suara otok-otok ini adalah suara setang ya. Ini mending, lebih baik. Kalau kemarin ya otok-otok ya eklek-eklek karena pistonnya longgar. Nah, suara otok-otok itu timbul hilang. Jadi kalau RPM rendah banget dia kedengeran. Nah, ini masih kedengeran tapi jauh di dalam sana. Nanti muncul tok, nanti hilang. Nah, masalahnya apa? Ini masalah di lakernya juga masalah, di setangnya jelas. Jadi luka pada setang itu belum menyeluruh. Jadi lukanya itu di sisi bagian ini. Ini kan lubang setang, ini setangnya. Nah, lukanya itu di sini. Ya, bukan di sini dan di sini. Nanti saya kasih tahu. Saya kasih lihat setang contoh biar lebih mudah. Kenapa suaranya itu timbul hilang tapi intens, timbul hilang. Jadi kadang kenceng, kadang nggak kenceng. Ini saya kasih contoh ya teman-teman. Jadi gini, ini kan kulkas. Nah, gambarku genah ya, kayak gini ya. Nah, ini jadi kalau luka di ini kan pen, luka di bagian sini sama di bagian bawah sini, ini setiap menitnya, setiap putarannya itu bunyi. Karena kalau naik dia klok, kalau turun dia klok ya. Jadi suara terus-terusan bunyi. Nah, karena ini kasusnya pernah kehabisan oli, mungkin lukanya di sisi sini pada pennya. Nah, ini kan pennya paten. Nah, yang tergerus luka itu di sisi sini bos, bukan di sisi bawah dan atasnya. Jadi sisi sini punggungnya. Ini kan pen, yang luka itu pennya bos, pennya itu luka pas di posisi ini, sebab pen ini tidak muter kayak gitu. Nah, maka suaranya itu kadang jelas, kadang tidak. Beda kasus kalau lukanya di bagian belakang sini sama di bagian depan sini. Itu setiap suaranya sama ya, suaranya sama. Digas tambah kenceng, digas salon karena luka di atas dan bawah. Sedangkan ini kan gerakannya gini bos. Nah, dia akan timbul suara pada posisi seperti ini. Nah, di sini terjadi posisi tengah. Ya, jadi kalau posisi begini dia nggak bunyi. Jadi waktu ngompres nggak bunyi, waktu TMB juga nggak bunyi. Tapi waktu tengah, nah ini, dimana piston itu berada di posisi seperti ini, lagi mundur atau lagi maju, baik di atas maupun di bawah dari titik poros engkol. Jadi suaranya gitu. Kadang kedengeran, kadang enggak. Bukan hilang, terdengar jelas dan tidak. Itu aja sih ya. Makanya ini dengerin sendiri suaranya. Itu teori sederhananya. Nah, jika berbunyi sudah agak lama, suara itu nggak terlalu kedengeran karena olinya itu sudah masuk ke setang ya, sudah masuk ke dalam setang.
Tapi kalau baru dibunyikan pasti tak 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 tak. Karena si oli itu belum mengalir di sana. Tapi didiemin kayak gini, tuh, kedengeran. Nanti hilang, bukan hilang ya, suaranya agak teredam. Itu suara setang. Nggak percaya teman-teman, silahkan bongkar CVT-nya, copoti kabeh, bunyikan, pasti kedengeran. Itu untuk beat yang ini. Kalau beat yang itu mau ganti setang, lagi dipesankan ya mas, belum sampai. Kalau ini kan cuma ganti seker. Nah ini udah nggak ngebul, oli jadi nggak boros. Ini kalau pakai helm nggak pakai kedengeran di telinga pengendara, tapi kalau nggak pakai helm pasti kedengeran banget. Ada suara tak 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 gitu. Sekarang kita tes jalan ya. Nah ini udah di set normal untuk injektor dan lain sebagainya. Oke, lampunya udah, kita nyalakan lampu untuk keamanan. Oke, kita jalan 40 dulu ya teman-teman, memastikan oli itu benar-benar maksimum walaupun sudah cukup tadi. Lalu kita gas. Anjir, aku ditilep. Oke, ini gasnya langsung isi ya, tidak ada nyendat-nyendat, tidak ada berbet, tidak ada delay. Udah settingan enak gitu. Cuman saya agak khawatir dengan setangnya ya, karena setangnya kan bekas ceket gitu teman-teman. Takutnya kalau suhu tinggi banget itu akan mengunci pen. Nah ketika pen terkunci maka pen akan berputar di pistonnya, yang mana harusnya pennya juga berputar di setang, pennya berputar di setang dan juga di piston. Nah kalau pen berputar di piston nanti lama-lama longgar, nanti bunyi ngetek lagi teman-teman. Ngeteknya makin kenceng kalau sampai longgar. Ya efek setang udah baret ya, udah terluka gitu teman-teman, bagian atasnya. Nah kalau pen atas itu akan timbul suara pada RPM tengah teman-teman. Jadi kalau lagi digas sedang itu terdengar suara kayak derik loh. Setiap kali digas itu masalah di rumah pen atau stang bagian atas. Tapi kalau posisi stasioner kok bunyi, itu bagian bawahnya yang bermasalah. Itu seperti itu. Nah ini kalau di bawah jalan segini suaranya nggak patek kedengeran, karena luka tidak pada di bagian bawah atau atas, tapi di punggung, di kedua sisinya. Kalau nggak ini nanti kalau suatu saat dibuka dicek, pasti lukanya di situ. Tapi harus wanti-wanti karo tukang prese ya, cari tahu titiknya. Nah ini kan kalau jalan segini bunyi. Kalau jalan kecepatan 20, tapi kalau jalan di atas itu suara itu hilang. Bukan hilang ya, kedengeran tapi nggak kenceng. Karena pada posisi langsam itu posisi punggung akan lebih tergunakan sebab stasioner. Jadi kelonggaran itu akan jadi titik tekan tersendiri. Ini lari udah kencang mas, ngebut bisa. Cuman saya nggak berani ngebut maksimal ya, karena kondisi setang yang demikian. Saya kembalikan lagi kepada si pemilik, monggo konsekuensi dan resikonya silahkan dipikirkan. Aku wis ngandani, sudah dibilangin alangkah baiknya sekaligus sama setangi. Tapi karena budget terbatas, jadi ya saya memenuhi permintaan, yaitu untuk ngebul. Karena ngebul juga fatal. Kalau ngebulnya nggak ditangani terlebih dahulu, ya nanti ajur-ajuran malah rusak lebih parah. Nah tuh, jadi kita nyatakan selesai ya mas ya. Ini lari udah oke, suara di area CVT dan mesin depan halus,
cuma suara mesin tengahnya, ada suara otok-otok. Begitu Mas, iki wis penak untuk pekerjaan sehari-hari. Saran dari saya, jangan pernah ngebut dalam durasi yang panjang, resiko setang ya. Jadi ngebut boleh, tapi jangan durasi panjang. Ngebut lepas gas, ngebut lepas gas, resiko Mas, resiko ceket pada pen. Nah, ceketnya pen itu tidak langsung bikin motor itu macet, suaranya akan kasar. Nanti kalau dingin sembuh, panas kayak gitulah. Oke, begitu Mas, informasinya. Total biayanya secara keseluruhan ya Mas, itu sudah termasuk jasa, spare part dan lain sebagainya, oli, itu Rp570.000 ya Mas, untuk yang diganti filter, piston, seal clamp kayak gitu, perpak dan oli, itu spare part yang masuk. Untuk penanganan yaitu adalah quarter, sekur, dan pembersihan area internal engine udah kami tangani.